As-sadisu min anwa'i turuk an-nabawiyah huwa an yatruka sallallahu alaihi wasallam ma la haraja fihi mimma abahahu li ghairihi min ummatihi liiqbalihi ala ma huwa atammu fi haqqihi wa akmal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu yang hukumnya la haraj, tidak ada masalah di situ, tidak ada larangan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah meninggalkan hal tersebut untuk mendapatkan kedudukan atau untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari apa yang ditinggalkan oleh beliau itu. Jayid. مثاله حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه. الحديث أخرجه البخاري وغيره. وهذا النوع من الترك سنة حسنة ولا تقبح مخالفته. Contohnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dakhala 'alaiha wa 'indaha jariyatani tudaffifani wa tadriban. Suatu ketika Abu Bakar datang menemui Aisyah radhiyallahu anha yang adalah putri beliau. Ketika itu Rasulullah juga ada di sana. Nah, ketika Abu Bakar datang, di saat itu jariyatani, ada dua orang budak perempuan sedang memainkan rebana atau memukul duf di hadapan Aisyah, menghibur Aisyah, dan di situ juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, wan nabiyyu mutaghashin bi thawbihi, tetapi Rasulullah menutupkan wajahnya atau menutup wajahnya dengan pakaiannya, dengan jubah yang beliau pakai. Beliau menutupi dirinya, menutupi wajahnya agar tidak melihat kedua budak yang sedang memainkan musik itu atau memainkan gendang itu. Nah, dari mana kita bisa memahami bahwa hal ini dibolehkan untuk umat? Dipahami dari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kedua budak itu berhenti ketika Abu Bakar datang, juga membiarkan Aisyah untuk menyaksikannya. Artinya di sini dipahami bahwa hukum menyaksikan budak perempuan yang sedang memainkan duf itu boleh pada dasarnya. Nah, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk menutup wajahnya dengan kain, dengan pakaian yang beliau pakai, agar tidak menyaksikannya. Kenapa demikian? Karena itu lebih mulia, lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bahwa Rasulullah tidak menegur Abu Bakar dan tidak menyuruh Aisyah untuk menghentikan kedua orang itu memainkan alat musik mereka, yaitu berupa duf atau berupa gendang kecil itu menunjukkan bahwa perbuatan itu pada asalnya mubah. Nah, dalam hal ini bagaimana kita mengaitkannya dengan istinbat hukum? Faqal wa hadha an-naw' min at-tarki sunnatun hasanah. Nah, tark nabawi yang sifatnya seperti ini, maka hukumnya adalah sunnah kita mengikuti tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Memang dianjurkan kita melaksanakan atau mengambil hal-hal yang lebih utama daripada hal-hal yang biasa saja meskipun dibolehkan. Nah, artinya perlu kita teladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, meskipun orang yang tidak mencontohnya atau orang yang melakukan yang sebaliknya juga tidak bisa kita salahkan, karena hukum asalnya adalah boleh. Maka melakukan sesuatu yang boleh itu tentu tidak bisa diberi celaan, dibiarkan saja. Akan tetapi akan lebih baik
apabila dia meninggalkan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Apabila suatu itu boleh, kemudian ada yang lebih baik, maka meninggalkan yang boleh itu untuk mendapatkan yang lebih baik merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mencela orang karena tidak melakukannya juga tidak bisa dibenarkan. Taib, kemudian an-naw' as-sabi' yang ketujuh adalah an yatruka al-intiqama li hafdhi nafsihi akhdan bi aula al-khaslataini kama qala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin wa laman intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum 'adzabun alim wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Jenis yang ketujuh dari turuk nabawi itu adalah Rasulullah meninggalkan, membalas. Yang ditinggalkan Rasulullah adalah membalas orang-orang yang berhak mendapatkan balasan setimpal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah tidak melakukannya. Akhdan bi aulal khaslataini, karena beliau memilih untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau memilih pilihan terbaik dari dua pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua pilihan itu seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan terhadap kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Akan tetapi siapa yang memaafkan pelaku kejahatan itu kemudian berbuat baik kepadanya, maka pahalanya Allah. Pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua pilihan, boleh menghukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, setimpal dengan perbuatannya, dan boleh juga memberikan ampunan dan berbuat baik kepada orang itu. Apabila menghukum, ya hukuman itu harus setimpal. Apabila kita ampuni, kita berbuat baik kepadanya, maka Allah janjikan pahala untuk kita, untuk orang yang mengampuni. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Jahid, walaman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Dan adapun orang-orang yang membalas setelah mereka dizalimi, faulaika ma alaihim min sabil, mereka itu tidak ada alasan untuk mencela mereka. Tidak ada alasan untuk mencela. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Celaan itu, alasan untuk mencela itu hanya untuk orang-orang yang berbuat zalim terhadap manusia atau berbuat kerusakan di muka bumi atau bertindak tanpa landasan kebenaran. Ulaika lahum adzabun alim, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Kemudian Allah katakan, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Adapun orang-orang yang sabar kemudian mengampuni, itu adalah bagian dari perbuatan yang mulia. Nah, Allah berikan dua pilihan, menghukum atau mengampuni dan berbuat sabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Fathu Makkah, beliau sudah diusir, beliau sudah diperangi, bisa saja beliau melakukan tindakan pembalasan dengan menghukum semua penduduk Makkah atau orang-orang kafir yang selama ini memusuhi beliau. Akan tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengampuni mereka semua. Artinya bagaimana dalam konteks pembahasan kita ini, maka tidaklah bisa kita katakan ketika misalnya seseorang berhak atas qisas
terhadap seseorang, misalnya ada seseorang membunuh familinya, kemudian akan ditegakkan qisas dan dia tidak mengampuni, maka tindakannya tidak mengampuni ini bukanlah sesuatu yang makruh. Tidak bisa kita beralasan, bisa kita berdalil bahwa itu hukumnya makruh dengan argumentasi Rasulullah tidak menghukum penduduk Makkah pada saat Fathu Makkah. Betul Rasulullah tidak menghukum mereka, tetapi tidak berarti menghukum mereka itu menjadi makruh. Menghukum mereka itu adalah hak Rasulullah, hak orang-orang yang terzalimi. Akan tetapi ketika mereka meninggalkan itu, artinya mereka mengambil sesuatu yang lebih baik. Jadi tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu bisa kita simpulkan sebagai perbuatan yang makruh. Jadi bisa saja perbuatan itu boleh, itu adalah hak beliau dan juga hak semua orang, akan tetapi ditinggalkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Namun demikian, tetap saja artinya bukan berarti ya kita tidak perlu mengikuti Rasulullah dalam hal ini, bukan itu maksudnya. Artinya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah yang terbaik, dan meniru Rasulullah, mengikuti, meneladani beliau dalam hal ini adalah hal yang terbaik juga. Hanya saja orang yang enggan memilih pilihan ini tidak bisa disalahkan, tidak bisa dicela, dan tidak boleh kita katakan dia telah melakukan perbuatan yang makruh.